Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai ibadah pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Jemaat dimohon berdiri. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Mari saat ini kita persembahkan pujian bagi Tuhan. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Kita pujikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama sampai 3. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita terima pembacaan hukum kasih yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Seringkali kita melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saat ini, marilah kita menyesali dosa kita. Biarlah kita diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Kita pujikan penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dan kedua. Ku diberi belas kasihan. Kita terima berita anugerah yang diambil dari Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Setelah kita menerima berita anugerah, Tuhan menunjukkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mari kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 440, bait pertama sampai bait yang ketiga, di badai topan dunia.
Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita panjatkan doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini, kami boleh beribadah bersama keluarga masing-masing di rumah. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah fisik, Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Sri Wardani, Bapak Dana Sutoro, Ibu Sriyatini, dan Ibu Siswanti. Ya Tuhan, kiranya Engkau jamah dan pulihkan saudara-saudara kami, sehingga mereka merasakan Tuhan akan kasih setia-Mu dan merasakan sukacita yang datangnya dari Engkau. Dan Engkau pulihkan sehingga dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bersukacita di pekan ini Tuhan. Tanggal 24 Januari, Bapak Romi Rangga dari kelompok Efrata. 25 Januari, Saudara Yosep Teddy Wahyu Kristianto dari Efrata. Tanggal 26 Januari, Ibu Tri Widyartati dari Galilea dan Bapak Widi Kurniawan dari Galilea. Tanggal 28 Januari, Ibu Ovin Christian dari Listra, dan tanggal 29 Januari, Saudari Dian Kristiani Putri dari kelompok Listra. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kehidupannya, sehingga semakin hari merasakan kasih setia-Mu, senantiasa menyertai mereka dalam hidupnya, dan mereka semakin dalam untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara kami yang bekerja dalam bidang kesehatan dalam menghadapi COVID-19 sebagai garda ke depan Tuhan, yaitu Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krisna Damayanti, dan Saudari Yosi Sulistiowati. Lindungilah Tuhan saudara-saudara kami ini Tuhan. Engkau senantiasa menyertai mereka dalam pekerjaannya, selalu menjagai kesehatan mereka, sehingga dalam garis garda terdepan, mereka dapat selalu terlindungi dan menjadi berkat bagi sesama di bidang kesehatan. Bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, dan saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang mengharapkan pekerjaan, Tuhan, Engkau kiranya memberikan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kemampuan mereka. Engkau memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami Tuhan, bagi anak-anak kami. Engkau pasti memilihkan Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Dan yang mengharapkan pasangan hidup Tuhan, kami percaya Tuhan telah sediakan pasangan hidup yang sepadan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan gereja Tuhan untuk tanah emeritasi pendeta, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, sehingga apa yang kami rindukan Tuhan, untuk pelunasan tanah emeritasi pendeta, segera terlampaui Tuhan, segera terpenuhi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan Tuhan.
bagi Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Tuhan, Engkau selalu memberkati, sehingga Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya Tuhan, tetap eksis dalam melayani sesama dan masyarakat di sekitarnya. Berkati Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan memberkati jajaran pemerintah dan gugus tugas COVID-19 yang menangani wabah pandemi saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar untuk permasalahan ini, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini akan segera teratasi. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu terhadap kami semua. Berkati Bapak Pendeta dan keluarga Tuhan, sehingga dapat mengembalakan kami Tuhan, jemaat di GKJ Nggata ini. Berikan kesabaran, berikan kebijaksanaan Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan, semakin dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu terhadap kesehatan kami, terhadap penyertaan perlindungan pada kehidupan kami. Dan kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Dan doa syafaat ini Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kini saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan dengan didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita persembahkan persembahan bagi Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Mari kita panjatkan doa persembahan saat ini dan kita
akan memasuki dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu. Saat ini kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Persembahan, baik persembahan mingguan Tuhan, persembahan bulanan, persembahan emeritasi, persembahan perpuluhan, dan persembahan istimewa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan ketika persembahan ini Tuhan dapat menjadikan pelebaran bagi kerajaan-Mu di dunia. Kami berdoa Tuhan bagi yang mengelola persembahan, Engkau berikan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, dan tumbuh subur di dalam hati dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan kesalahan. Di saat kami mempersembahkan persembahan ini, ada dosa dan tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita menerima pelayanan firman Tuhan saat ini. Pembacaan Alkitab, ada 4 bacaan. Yang pertama dari Yunus 3 ayat 1-5 dan ke-10. Mazmur antar bacaan dari Mazmur 62 ayat 6-13. Bacaan kedua dari 1 Korintus 7 ayat 29-31. Bacaan Injil dari Markus 1 ayat 14-20. Saat ini mari kita terima bacaan Injil dari Markus 1 ayat 14-20. Markus 1 ayat 14-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan pada hari ini, tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Mengapa demikian? Kita lihat semakin hari pola dan bahkan gaya hidup manusia dari generasi ke generasi itu menunjukkan kecenderungan yang sama, hingga melahirkan budaya hidup manusia modern yang semua serba cepat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kecerdasan buatan yang semakin hari menjadi bagian hidup manusia itu sendiri. Nah, hal ini menjadikan sikap dan perilaku orang pasti ikut terhempas arus kemodernan zaman, sehingga ikut mengalami pergeseran. Tidak luput dari semua itu, hidup etika, moral, dan spiritual juga turut dalam perubahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, wajah manusia menjadi sangat tidak seimbang. Yang semestinya makhluk religius berubah menjadi sangat sekuler. Kodrat sebagai makhluk sosial berganti menjadi individualis, bahkan egois. Kita sering melihat masing-masing keluarga, walaupun berkumpul semuanya memegang handphone sendiri-sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, menjadi egois, mengagungkan hal-hal kebendaan yang sangat materialis. Nah, faktanya tentang kehidupan manusia di dunia modern pada saat akhir tahun 2019 silam hingga saat ini, kita diperhadapkan dengan fenomena yang membuat semua orang di seluruh muka bumi ini tercengang, yaitu fenomena yang dipicu oleh pandemi corona COVID-19. Di mana mengubah seluruh sendi kehidupan modern tanpa kecuali. Semua orang tanpa memandang wilayah, hunian, suku, bangsa, dan agama, maka semuanya berpengaruh. Lockdown bukan sekedar hanya cara memutus mata rantai, tapi juga bentuk dan bukti pukulan dahsyat yang berdampak melumpuhkan semua sendi kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiruk pikuk manusia modern dengan segala kebiasaannya di segala sendi kehidupan seketika terdiam seolah tidak berdaya. Sebagai makhluk sosial yang sudah jatuh ke dalam sikap individual dan baru sadar, kehilangan kodrat sebagai makhluk sosial justru di saat segala sesuatu yang bersifat sosial dibatasi pelaksanaannya. Sebagai contoh, tidak boleh berjabat tangan dengan setiap orang. Duduknya harus dibuat berjauhan. Pertemuan berkelompok dengan sejumlah orang, termasuk pertemuan ibadah, harus dihindarkan. Sebaliknya, dulu perjumpaan dengan anggota keluarga hanya mendapatkan porsi waktu seluangnya saja. Kini setiap hari tinggal, bekerja, belajar, dan bahkan beribadah pun di rumah bersama keluarga. Seperti yang
kita lakukan saat pagi hari ini, beribadah bersama keluarga. Dulu hampir seluruh hari dipergunakan untuk beraktivitas meninggalkan rumah. Namun saat dilanda pandemi corona, semua harus mau berada di rumah. Nah, keadaan ini memaksa setiap manusia untuk menyadari betapa berharga dan istimewanya arti hidup sebagai makhluk sosial di hadapan Tuhan dan sesama. Sekarang, rasa merindukan adanya pertemuan, berjabatan tangan, tegur sapa, dan canda tawa dengan sanak saudara sekalian menjadi kebutuhan yang membangkitkan kesadaran manusia menghargai luhurnya arti kehidupan itu sendiri. Harta, kekayaan, jabatan, dan segala hal keduniawian disadari bukan jaminan yang mampu menjawab pergumulan hidup manusia. Dan sekarang kesadaran setiap orang untuk kembali mencari hadirat Tuhan sebagai pribadi ilahi yang diandalkan mulai menyala di hati setiap orang. Ini bisa terbukti Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang selama ini jarang berdoa, pergi beribadah, membaca kitab suci, memuji Tuhan, kini dengan segala kesadaran mencari Tuhan dalam laku ibadah mereka. Bahkan bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan tidak ada batas waktunya. Tidak ada kata terlambat. Semua bentuk perubahan dari kerusakan menuju kebaikan, keberdosaan menuju kekudusan. Di hadapan Tuhan semua berlangsung tanpa batas waktu dan tidak ada kata terlambat. Keselamatan dari Tuhan juga berlaku untuk semua orang, semua suku bangsa di dunia, dan keselamatan yang membawa kedamaian. Bentuk pertobatan bagi orang Kristen pada saat ini, seperti yang diajarkan Rasul Paulus pada jemaat di kota Korintus, yang tertulis di dalam bacaan 1 Korintus 7, ayat 29-31. Pertobatan itu bukan persoalan perubahan wujud fisik, keadaan status seseorang belaka, namun lebih kepada perubahan batin, karakter hidup yang baru, dan kerelaan melepaskan diri dari segala keterikatan terhadap hal-hal duniawi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dengan jelas di dalam Injil Markus 1 ayat 14-20 bahwa kehidupan manusia di dunia ini harus diikuti dengan keyakinan bahwa di dalam nama Yesus, barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, ia akan dikaruniai keselamatan. Percaya dan bertobat ini harus dilakukan secepatnya. Mumpung masih ada waktu sebelum tiba pada saatnya kerajaan Allah itu akan datang ke dunia. Hal ini mengandung arti bahwa sekalipun kita masih hidup di bumi, tetapi pengharapan akan turut serta menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan dan tinggal kekal di kerajaannya harus selalu diingat, dinanti, dan diharapkan kedatangannya, serta menjaga agar hidup iman kita tidak tergoyahkan oleh beraneka ragam peristiwa yang bisa melemahkan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan mengajarkan apa yang bisa kita petik pada saat pagi hari ini.
Yang pertama, anugerah penyelamatan manusia dari segala kerusakan dan kebinasaan karena dosa telah diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan juru selamat manusia. Yang kedua, setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, wajib menjalani kehidupan di dunia ini dengan seimbang. Selalu memelihara imannya, tidak mudah goyah terhadap segala godaan di dunia, mengisi hidup kita dengan pertobatan, serta melepaskan diri dari segala pengaruh dunia. Ketiga, untuk menjaga kehidupan dunia yang seimbang dengan harapan hidup surgawi, maka yang diperlukan adalah membangun pertobatan sepanjang waktu di saat kita masih hidup di bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mewujudkan keseimbangan hidup duniawi dengan surgawi juga bisa terlihat dari sikap orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi murid Yesus. Di antaranya Simon dan Andreas. Mereka adalah para nelayan yang sehari-harinya bekerja menjala ikan di Danau Galilea. Mereka dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa yang mereka lakukan? Ketika Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka langsung menanggapi dan menerimanya. Terlihat dalam Markus 1 ayat yang ke-18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Pekerjaan yang tadinya menjala ikan ditinggalkannya, meresponi apa yang menjadi ajakan Tuhan Yesus, menanggapi akan pilihan Tuhan Yesus. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana pekerjaan surgawi menjadi murid dan mengikut Yesus itu menjadi pilihan yang berharga. Menjadi penjala manusia ternyata lebih utama daripada penjala ikan. Artinya, yang surgawi dan abadi mendapat perhatian di atas yang duniawi dan fana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan pada kita, pikirkanlah perkara yang di atas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat ini, wabah pandemi COVID-19 melanda. Banyak waktu bersama keluarga, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita semakin memandang Tuhan, fokus pada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, dengan banyaknya waktu bersama-sama dengan keluarga kita pikirkan perkara surgawi, perkara yang di atas, seperti Simon dan Andreas yang langsung menanggapi panggilan Tuhan.
Sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah dengan hidup kita? Sudahkah kehidupan duniawi seimbang dengan kehidupan surgawi? Atau mana yang lebih utama? Memberikan tenaga, pikiran, waktu, harta untuk hal-hal duniawi, atau dengan segala kerelaan? Saudara, saya, kita semua meninggalkan hal-hal duniawi dan mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu saat pagi hari ini. Kami mengerti Tuhan, kami memahami akan banyaknya dosa dan kesalahan kami, akan keegoisan kami. Kami mohon ampun Tuhan, firman-Mu saat ini menyapa kami, mengingatkan dan menegur kami. Saat ini kami Tuhan membuka hati untuk Roh Kudus-Mu, menjamah kami, untuk kami menjalankan pertobatan sepanjang waktu Tuhan. Memikirkan perkara surgawi, sehingga kami memiliki Tuhan keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Terlebih Tuhan, kami semakin memandang Engkau, fokus pada Engkau Tuhan, melihat kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami senantiasa terus Tuhan, mengucap syukur dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan akan kesalahan dan dosa kami di dalam kami menerima firman-Mu saat ini. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan Tuhan, doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari
Kita akhiri kebaktian pada Minggu 24 Januari saat pagi hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, dan waktuku pun miliknya. Mari kita akhiri kebaktian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tenanglah kini hatiku. Tuhan pemimpin
Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.